Saudara-saudariku yang terkasih, kita berjumpa lagi. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu tanggal 5 September 2021, Minggu biasa ke-23, hari Minggu Kitab Suci Nasional. Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan 37. Penginjil Markus mencatat mereka takjub, tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Seperti biasa, pertanyaannya adalah pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial. Membaca, mendengar, dan mencoba memahami bacaan Injil minggu ini tentang penyembuhan seorang yang tuli dan bisu itu, saya menggarisbawahi sebuah tahapan proses yang diberikan oleh Yesus tentang bagaimana iman itu tumbuh di dalam diri dan hidup seseorang, lalu berbuah, dan buah itu mempengaruhi hidup dan kehidupan orang lain supaya orang lain itu juga ikut bahagia dan selamat. Tahap pertama sebagai pesan inspiratif pertama adalah mendengarkan. Aktivitas mendengarkan merupakan prasyarat pertama supaya iman bisa tumbuh di dalam diri seseorang. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mungkin karena itulah bagian tubuh yang disentuh pertama oleh Yesus atas orang yang tuli dan bisu itu adalah telinganya. Secara biologis medis katanya, telinga sebagai alat pendengaran berhubungan erat dengan kemampuan berbicara. Sehingga hambatan dalam pendengaran akan berpengaruh pada kemampuan berbicara. Demikian tunarungu sering mengakibatkan tunawicara. Maka untuk bisa berbicara, untuk bisa mengajarkan dan mewartakan firman, orang terlebih dahulu harus mampu mendengarkan firman itu. Orang bijak selalu katakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut supaya lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Karena di dunia ini terlalu banyak orang berkata-kata, tetapi hanya sedikit orang yang mau mendengarkan. Padahal mendengarkan itu adalah seni memahami diri sendiri dan memahami diri orang lain. Bahkan ketika berada di dalam gereja sekalipun, saat imam sedang berkhotbah ataupun membawakan renungan, tidak jarang kita mengalami diri kita sendiri ataupun orang lain yang ada di sekitar kita sibuk berbisik-bisik dan berbicara. Lalu bagaimana iman dapat timbul dalam diri orang kalau dia tidak mendengarkan firman yang dijelaskan itu? Sekali lagi ingat, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam relasi sosial, pengalaman mengatakan bahwa orang yang tidak bisa mendengar selamanya tidak akan didengar. Dalam hal mendengarkan itu secara sosial, kita belajar untuk tidak mengucapkan perkataan yang kita sendiri tidak menyukainya jika kita mendengar orang lain mengucapkannya kepada kita. Tahap kedua sebagai pesan inspiratif yang kedua adalah berbicara. Catatan penting yang dibuat oleh penginjil Markus adalah bahwa setelah orang yang bisu itu pengikat lidahnya terlepas, orang itu berkata-kata dengan baik. Ia tidak berkata-kata secara sembarangan atau ia berkata-kata dengan tidak baik. Ia berkata-kata dengan baik. Ia tidak berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna.
Dalam konteks iman, ini artinya orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan harusnya selalu belajar untuk berkata-kata dengan baik, mengatakan tentang kebenaran, berbicara tentang hal-hal yang berguna dan bermanfaat untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya dan hidup orang lain. Yang ia bicarakan, ajarkan, dan wartakan adalah firman Tuhan, kebenaran Allah yang telah didengarnya. Ia tidak berbicara tentang dirinya, melainkan tentang firman Tuhan. Karena semakin seseorang banyak bicara tentang dirinya sendiri, semakin besar pula kemungkinan dia untuk mengarang cerita dan berbohong. Kita tidak berbicara dan mewartakan diri kita, melainkan kita dipanggil untuk berbicara dan mewartakan firman Tuhan yang kita dengar dan kita imani. Dalam relasi sosial, kita belajar ada pepatah yang mengatakan, mulutmu harimaumu. Karena itu ingat bahwa apa yang kita bicarakan dan bagaimana kita berbicara menggambarkan siapa diri kita. Ingat juga bahwa yang keluar dari mulut kita bisa saja kembali untuk diri kita sendiri. Maka kita belajar untuk berhati-hati dalam berbicara supaya tidak menyakiti hati orang lain. Berpikirlah dan merenungkanlah terlebih dahulu apa yang ingin Anda sampaikan sebelum mengungkapkannya ataupun membicarakannya kepada orang lain. Orang bijak mengatakan, berpikirlah sebelum berbicara, karena perkataan yang menyakitkan tidak dapat ditarik kembali walaupun telah dimaafkan. Tahap ketiga sebagai pesan inspiratif ketiga adalah aksi ataupun tindakan. Proses bagaimana iman itu tumbuh di dalam diri dan hidup seseorang, lalu berbuah dan buah itu mempengaruhi hidup dan kehidupan orang lain, supaya orang lain itu juga ikut selamat, tidak berhenti pada aktivitas mendengarkan dan berbicara, melainkan berlanjut pada aksi dan tindakan yang mewujud nyatakan apa yang didengar dan diwartakan itu. Saya teringat pada sapaan ataupun nasihat Bapak Uskup kepada calon tahbisan diakon ataupun calon tahbisan imam pada setiap kali upacara penahbisan diakon ataupun penahbisan imam. Bapak Uskup selalu mengatakan kata-kata ini, apa yang kamu dengar itulah yang kamu wartakan, dan apa yang kamu wartakan itulah yang kamu lakukan. Demikian kita belajar di sini bahwa firman yang telah kita dengar dan telah kita wartakan harus kita sendiri laksanakan supaya menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang lain. Secara sosial sering kita mengalami yang namanya krisis keteladanan karena para pemimpin, para gembala hanya sampai pada fase atau tahap berbicara dan mewartakan, tetapi tidak melaksanakan apa yang diwartakannya. Ataupun di dalam kehidupan keluarga, orang tua selalu mengatakan agar anak harus begini atau harus begitu. Padahal orang tua sendiri tidak melaksanakan atau tidak hidup seperti apa yang dia katakan kepada anak-anaknya. Inilah krisis keteladanan di dalam kehidupan keluarga. Maka mari belajar untuk melaksanakan apa yang kita ajarkan dan wartakan sebagai sebuah kesaksian hidup sehingga mempengaruhi hidup dan kehidupan orang lain. Santo Yakobus mengingatkan kita bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Atau juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Semoga kita belajar untuk memiliki iman yang hidup karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan untuk mewujud nyatakan firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita wartakan. Tuhan memberkati.